Joko Anwar. Halo, kenalin namaku Yohaneta. Nama aku Zulfan. Nama aku Adel. Nama aku Ferry. Nama aku Rachel. Hari ini kita bakal belanja di Pasar Atom. Stay tune. Main culture yang berada di Pasar Atom adalah culture Chinese atau Tionghoa. Hal ini dikarenakan Surabaya merupakan salah satu kota dengan populasi Tionghoa perantauan terbesar sejak zaman kolonial. Lalu mereka menetap di kawasan Kia-Kia Kembang Jepun, yaitu yang berlokasi dekat Pasar Atom sekarang, sehingga banyak sekali toko di Pasar Atom dimiliki oleh pedagang keturunan Tionghoa yang menjual emas, fashion, hingga makanan khas Tionghoa. Pasar ini berkembang menjadi pusat grosir dan retail yang terkenal di Surabaya. Perbedaan budaya yang berinteraksi di Pasar Atom Surabaya dapat dilihat dari berbagai aspek, seperti cara berkomunikasi, norma sosial, serta gaya belanja yang mencerminkan keragaman budaya masyarakat yang ada. Pasar Atom Surabaya merupakan salah satu pasar tradisional terbesar di Surabaya dan sering dikunjungi oleh berbagai kelompok masyarakat dengan latar belakang budaya yang berbeda. Beberapa cara perbedaan budaya berinteraksi di Pasar Atom ini antara lain, yang pertama dengan bahasa dan komunikasi. Masyarakat yang datang ke Pasar Atom berasal dari berbagai daerah dengan bahasa dan dialek yang berbeda. Misalnya, pengunjung dari Surabaya akan lebih sering menggunakan bahasa Jawa, sementara pengunjung dari luar Surabaya seperti Madura atau Bali mungkin lebih dominan menggunakan bahasa daerah mereka. Meskipun ada perbedaan bahasa, interaksi biasanya berlangsung dengan saling mengerti menggunakan bahasa Indonesia. Norms and value assumption di Pasar Atom. Di Pasar Atom tidak ada norma khusus dalam interaksi jual beli dan tidak ada pedagang yang aktif menawarkan produk kepada pembeli. Sangat berbeda dengan pasar tradisional pada umumnya yang ramai dengan tawaran dan negosiasi harga. Dari pengamatan kami, cenderung rata-rata kami memilih makanan, penjual menyebut harga, lalu transaksi terjadi tanpa ada tawar-menawar. Jadi suasana pasar cenderung santai dan teratur. Nggak ada suara bisik-bisik tawar-menawar harga dan sangat hening pasarnya. Level of dominance in its aspect. Di perekonomian di Pasar Atom didominasi oleh kelompok Tionghoa yang terlihat dari banyaknya pemilik toko dan restoran yang berasal dari etnis tersebut. Terus bahasa yang cenderung digunakan adalah bahasa Jawa, mengingat Pasar Atom juga berada di Surabaya, Jawa Timur. Dan untuk interaksi sosialnya sendiri, di Pasar Atom cenderung santai, jadi berjalan secara alami dan tidak terlalu eksklusif. Tapi ya ada beberapa yang menggunakan bahasa komunikasi yang menyesuaikan budaya dan etnis lah. Misalnya tergantung lewat. Lontong mie dan kue tok adalah dua makanan khas yang banyak ditemukan di Pasar Atom, Surabaya. Lontong mie merupakan hidangan yang terdiri dari lontong, mie, kuning toge, tahu goreng, dan udang, yang kemudian disiram dengan kuah berbumbu ebi, serta petis udang yang memberikan rasa gurih dan khas. Sementara itu, kue yang sangat populer di kalangan itu adalah kue tok atau kue ang adalah jajanan tradisional peranakan yang dibuat oleh adonan tepung, ketan berwarna merah dengan isian kacang hijau yang manis. Kue ini dicetak dalam bentuk khas, diletakkan di atas daun pisang, lalu dikukus hingga matang. Kedua makanan ini tidak hanya menggunakan selera, tetapi juga mencerminkan keberagaman budaya kuliner yang ada di Pasar Atom. Char siu berasal dari wilayah Guangdong, Tiongkok Selatan, dan menjadi bagian terpenting dari siomay, yaitu berbagai hidangan daging panggang khas Kanton yang sering ditemukan di restoran dan kios pinggir jalan. Char siu sering dibuat dari daging babi, terutama bagian bahu dan perut, karena lemak alaminya menjaga daging tetap lembut saat dipanggang. Char siu goreng madu adalah hidangan tradisional dari masakan Kanton atau Kantonis, yang terkenal akan cita rasa manis, gurih, dan teratur daging yang juicy. Dalam bahasa Kanton, char siu secara halfras berarti bakar garpu, karena proses memasaknya secara tradisional dilakukan dengan menusuk daging menggunakan garpu panjang, lalu dipanggang di atas bara api. Hingga sekarang, char siu goreng madu tetap menjadi favorit karena perpaduan rasa yang sempurna antara manis, asin, dan gurih. Hidangan ini adalah bukti nyata bagaimana tradisi kuliner dapat bertahan dan berkembang, menyatukan orang-orang melalui kenikmatan rasa yang timeless.